Waktu kecil, Natal bagiku adalah tentang hadiah, makanan enak. Semua tentang Natal adalah sukacita bagiku. Seiring dengan berjalannya waktu, aku tahu arti Natal is more than that. Natal adalah tentang lahirnya Juru Selamatku, Allah Immanuel, Allah yang selalu ada bersama dengan aku, Allah yang mengasihiku, Yesus Kristus Tuhan. Natal tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita harus melakukannya secara online dan tetap melakukan protokol kesehatan. Tapi hal ini tidak mengurangi sukacitaku, karena aku yakin dimanapun kita beribadah, Tuhan Yesus hadir beserta dengan kita. Untuk seluruh jemaat, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa ya Bapa, yang telah telah persiapkan untuk kami semua datang ke tempat ini bersama-sama dalam satu roh ya Tuhan. Dan dalam darah dan kuasa Yesus kami bisa berkumpul baik online maupun offline. Kami bersyukur ya Tuhan, semua persiapan, semua pelayanan, semua soundman, equipment, internet, wifi, semua telah Kau siapkan ya Tuhan. Tahun ini tahun yang sangat luar biasa, di mana kami untuk pertama kalinya melakukan perayaan Natal dengan kondisi yang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Namun kami percaya ya Tuhan, kuasa Tuhan Yesus ada di tempat ini. Kuasa-Mu ada di seluruh negara Indonesia ya Bapa pada Natal ini. Kami berdoa ya Tuhan, Kau kuduskan ruangan ini. Kuduskan semua hawa dan udara yang kami hirup. Kuduskan semua pelayan, WL, petugas, dan semua yang hadir dalam perayaan ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Semua telah Kau persediakan dan izinkan, maka berjalanlah perayaan ini dengan sempurna. Kami berdoa, semua yang terkoneksi ya Tuhan, kuasa-Mu pun hadir di dalam rumah mereka masing-masing. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Immanuel, Dia selalu beserta kita. Mari katakan, mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus
Ada sukacita di pagi hari ini. Amin. Boleh lambaikan tanganmu. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ibadah Natal yang tidak biasa, yang berbeda dari tahun sebelumnya. Tapi lawatan dan jamahan Tuhan Yesus begitu dahsyat. Amin. Banyak perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan di sepanjang tahun ini. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, bisa ikut bergabung dalam perayaan Natal saat ini. Tuhan dahsyat. Tuhan akan memakai situasi pandemi ini untuk melawat dan memulihkan setiap kehidupan kita. Amin. Tetap kuat dan intim dengan Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di gereja, boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita angkat pujian praise ini, boleh tengok kanan kiri depan belakang. Kasih senyum. Kasih senyum. Ya, katakan Tuhan memberkati. Ya. Walaupun dalam situasi pandemi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker. Tapi pancarkan kasih Kristus. Sama dengan GBI Provision saat ini, kita bersama-sama menyatukan roh kita untuk memuji Tuhan. Kita surga bergema. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangan. Surga
cukup singkat, tapi saya kagum dengan kerjanya Tuhan yang ajaib melalui gereja ini, mempersiapkan semuanya dengan baik, dan kita persembahkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita masih tetap akan memuji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah tetap setia untuk mengikuti jalannya ibadah pagi hari ini. Ibadah yang spesial karena kita akan memasuki tahun-tahun yang makin dahsyat. Bagi setiap anak Tuhan tetap percaya janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Tahun 2021 tahun yang luar biasa. Terobosan besar terjadi, imani itu. Kita akan memuji Tuhan. Go tell it on the mountain. Siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi, hai siarkan di gunung semuanya. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, amin. Lahirnya haleluya, berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Memuji Tuhan itu tidak boleh ada kata capek. Amin. Karena firman Tuhan bertahta di atas setiap pujian yang kita naikkan. Kalau masih ada kendala di hatimu, mari minta ampun kepada Bapa. Karena pujianmu akan sia-sia kalau masalah yang ada di dalam hatimu belum tuntas. Buka hatimu, keluarkan semua bebanmu, tanggalkan semua itu. Undang Allah Immanuel masuk berkuasa atas hidupmu. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Heni Dondo Kambe. Persiapkan hati dan pikiranmu. Masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Memohon lawatan dan jamahan Tuhan.
memohon pengampunan dan pemulihan daripadanya. Untuk kita secara pribadi, keluarga yang ada di rumah, untuk gereja Tuhan dimanapun berada, bahkan untuk bangsa kita dan dunia ini. Biarlah kuasa pemulihan Tuhan terjadi. Allah Immanuel tetap setia beserta kita. Mari kita angkat pujian ini. Tetap setia di jalan Bapa. Berserah ku nyatakan, Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Mari katakan, Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan, Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari katakan, nyanyikan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Ya Bapa, Kau selalu ada menolong kami. Kau buktikan Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Terima kasih Tuhan. Oh Ramaya Syara, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kau kuatkan, Kau kuatkan. Jemaat Tuhan, buka suaramu, nyanyikan dengan iman dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Oh, Rabaya Syara. We love you Jesus. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Kau kuatkan, Kau kuatkan. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap jemaat Tuhan. Ibadah secara offline dan online. Oh, Rabaya Syara. Thank you Jesus. Engkau Allah Immanuel.
hatimu. Katakan dengan cintamu kepada Bapa. Immanuel, Immanuel. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan. Oh, Kau kuatkan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakanku. Kau kuatkan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa di sepanjang tahun ini. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kau buktikan, amin. Engkaulah Immanuel. Mari sembah Dia, mari bermasmur bagi Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Tahun ini tahun yang luar biasa. Terobosan terjadi, pemulihan terjadi bagi kami. We love you Jesus, we love you Father, we love you Holy Spirit. Lawatan dan jamahan-Mu, urapan-Mu melingkupi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. We love you Lord, we love you Jesus. Mari sembah Dia. Haleluya. Yesus, Immanuel, 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 Oh Jesus. Thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya Rabaya Shalana Rabaya Immanuel, Immanuel. Kami bersyukur Tuhan. Di musim ini, suka maupun duka, Tuhan selalu ada beserta kami. Oh Bapa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Halabaya syakara. Jemaat Tuhan yang hadir, mari ucapkan doa, ucapan syukur di dalam hatimu. Di ucapan bibirmu, katakan Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Ampuni kami secara pribadi, kedua kakek nenek leluhur kami. Ampuni dosa bangsa kami. Shadarabaya shakaralabas. Nagalabaya shanabaya shay. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia. Nyanyikan lagu ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji
Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Mari katakan, oh come let us adore Him. 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 Christ the Lord. Jemaat Tuhan katakan, oh come, yes Jesus, adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini. Oh come. Buka suaramu, nyanyikan dengan hatimu. Semuanya yang di rumah, mari ini saatnya engkau kembali kepada Bapa. Syadara basikadaka. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini. Buka suaramu, katakan. Oh come let kami memuji-Mu Tuhan. Kami menghormati-Mu Bapa. Kami mengagungkan-Mu Tuhan. Saya undang hambanya Ibu Pendeta Heni Dondo Kambe. Mari katakan. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Christ the Lord. Oh come let us adore Him. Christ the Lord. Oh come let us adore Him. Christ the Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ini kami ya Bapa.
Kami ada di sini karena kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Yesus, Engkau dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau melakukan segala rencana Bapa. Biar Engkau urapi seluruh ruangan ini ya Tuhan. Kuduskan, kuduskan, kuduskan Tuhan. Hadirat-Mu ada di sini. Bahkan Engkau sendiri akan berkata-kata. Hamba hanya menjadi saluran daripada berita firman. Benih yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu Yesus Tuhan, biar setiap kami membuka hati kami, melihat Tuhan yang dahsyat dan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Supaya kami sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus. Hidup bersama dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami melakukan sukacita yang dari surga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Urapi telinga pendengaran kami, mata kami, dan seluruh apa yang kami lihat. Supaya kami fokus dengan Engkau. Supaya pikiran kami tidak melayang-layang. Supaya kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Karena ruangan ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Para malaikat Tuhan hadir bersama dengan kami juga di tempat ini. Kami duduk saudara. Ya puji Tuhan. Ya. Haleluya. Immanuel. Immanuel. Tuhan kita dahsyat. Saudara, tema Natal adalah Immanuel, He loved me, He's with me. Bapa punya rencana. Father's plan. Apa rencana Bapa? Rencana Bapa adalah Jesus the Savior of the Lord. Jesus the Savior of the world, saudara. Tuhan punya rencana untuk dunia ini, wow. Bapa punya planning, saudara. Bapa punya perencanaan. Dan perencanaan itu indah. Kita tidak pernah mengetahuinya karena kita belum lahir pada waktu itu. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua dikatakan he loved me, saudara. Dia mengasihi saudara dan saya. Dan yang ketiga, He's with me. Dia bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Amin saudara. Dikatakan Jesus the Savior of the world. Matius 1 ayat yang ke-21. Kenapa dia harus datang ke dunia ini? Dosa adalah musuh terbesar manusia. Merusak jiwa dan kehidupan. Ingat saudara, dosa datang untuk merusak kehidupan manusia. Bahkan dosa datang untuk merusak segala sesuatunya. Terus jangan saudara bilang begini, wah saya baik-baik aja, saya aman-aman aja. Saya hidup biasa-biasa aja. Saya suka memberkati, saya suka berbuat baik. Tapi perbuatan baik saudara tidak akan membawa saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Semua kita memiliki dosa turunan. Tapi yang Tuhan inginkan supaya kita lepas dari semua dosa itu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melakukan perbuatan dosa yang kita sengaja ataupun yang kita tidak sengaja. Gampang aja saudara, berbohong, sering. Oh enggak Tuhan maafkan untuk kebaikan. Enggak ada saudara. Pekerjaan saya sungguh menantang bahaya. Tapi saya selalu bawakan dalam doa. Supaya Tuhan kasih hikmat dan Tuhan kasih jalan keluar. Supaya setiap apa yang saya kerjakan Tuhan memberkatinya. Dan setiap permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Amin saudara. Ya dosa akan merusak setiap jiwa dan kehidupan. Nah perlunya Yesus datang ini bagian dari rencana Allah.
Ketika Yesus lahir, bagian dari rencana Bapa, kematian Yesus akan mendamaikan. Ketika dia lahir, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya ini masuk dalam plannya Tuhan. Ini masuk dalam perencanaannya Bapa. Bapa punya rencana untuk datang ke dunia ini. Tapi dia tidak datang dengan kemuliaannya dia, saudara. Kalau enggak kita bisa mati semua, saudara. Musa mau menghadap Bapa di surga aja enggak berani injek tempat di mana Bapa hadir. Jadi Bapa harus menjadi manusia, saudara. Saya suka sekali dengan film Ant-Man. Ant-Man, pernah nonton saudara film Ant-Man? Ya, film Ant-Man itu dia menjadi semut supaya dia bisa bersama-sama dengan semut. Kalau kita lihat ada semut, kita nggak bisa ngomong sama semut, saudara. Kita harus jadi semut dulu, baru kita bisa bicara. Demikian juga Bapa punya rencana. Dikatakan Yesus adalah juru selamat untuk dunia ini. Jadi Yesus harus lahir menjadi manusia. Yesus harus datang menjadi manusia. Ketika dia datang menjadi manusia, saudara, keselamatan mulai dilakukan. Tabir Allah terbelah dua. Artinya kita dapat berhubungan dengan Bapa melalui Yesus. Kelahiran Yesus adalah bagian dari rencana Bapa. Ketika dia lahir, dia menjadi contoh. Ketika dia melakukan firman Tuhan, ketika dia menginjil, ketika dia melakukan saya. Baik yang ada di sini maupun ada yang di rumah. Dimanapun saudara berada. Ya, percaya keselamatan itu datang untuk saudara dan saya. Dan dikatakan bahwa ketika dia mati, saudara, dia mendamaikan antara kita dengan Bapa. Kalau lihat Alkitab kita, perjanjian lama mau masuk perjanjian baru, ada halaman kosong, saudara. Selama lebih kurang 400 tahun, Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Oleh sebab itu Yesus datang supaya dia menjadi contoh buat saudara dan saya. Ketika dia datang, dia melakukan semua rencana-rencana Bapa, termasuk menebus dosa kita. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebelum kita lahir, dia sudah mati di kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Jangan dianggap ini sesuatu biasa. Oh itu ayat hafalan waktu kita masih kecil, itu ayat hafalan waktu kita sekolah minggu. Yohanes 3 ayat 16, oh itu ayat hafalan. Bukan hanya kita menghafal ayat itu saudara, tapi mari ayat itu masuk dalam kehidupan kita, lakukanlah. Jangan sia-siakan, kita harus berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Caranya gimana? Buka hatimu. Yesus datang, masuklah dalam hidupku. Berjumpa dengan Yesus, kita harus berjumpa. Ya, berjumpa lewat engkau membaca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, kau akan berjumpa dengan Tuhan. Tatkala saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, beberapa minggu kita buat pelajaran daripada firman Tuhan tentang karakter, tentang bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, tentang bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan katakan you are mine, artinya kita milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita milik kepunyaan Tuhan, mari kita mau katakan Tuhan, engkau adalah harta kesayangan buat saya. Amin saudara, jadikan Tuhan harta kesayanganmu. Kalau engkau menjadikan Tuhan harta kesayangan, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan ada bersama dengan engkau. Minggu lalu kami menyampaikan tentang Tuhan menjadi harta kesayangan. Jadikan Tuhan harta kesayangan kita. Maka Tuhan akan mengatakan sebagaimana Keluaran 19, engkau adalah harta kesayanganku. Ada timbal balik karena Yohanes 15 katakan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, menjadi satu saudara.
Oleh karena itu saudara, jadikan Tuhan harta kesayanganmu. Apa yang terjadi saudara? Saya hanya katakan, kalau kita menjadikan Tuhan harta kesayangan kita, apapun yang engkau butuhkan, apapun yang engkau harapkan, belum engkau terucap saudara, datang pertolongan Tuhan. Minggu lalu saudara, saya pulang dari gereja, ada teman saya maksa mau ketemu. Saya bilang ini hari Minggu, saya pasti kalau hari Minggu sibuk banget. Kecuali kita udah schedule untuk ketemuan. Enggak, saya mau ke rumah. Singkat cerita saudara, dia ke rumah antar berkat Tuhan saudara. Wow, saya bilang Tuhan Yesus dahsyat. Antar berkat Tuhan, bahkan dia bukan orang yang percaya kepada Yesus. Ya Tuhan lakukan yang terbaik dalam pekerjaan, pasti Tuhan tolong saudara. Ya saya mengucap syukur, memuji Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa. Karena kalau kita mengambil tema Immanuel, yang harus melakukan firman ini terlebih dahulu adalah kami. Yaitu setiap anak-anak Tuhan. Dari gembala sampai kepada panitia yang ada. 2 hari kita deg-degan saudara. Karena diwajibkan oleh panitia dan Bapak Gembala bilang semua panitia wajib dilakukan rapid test atau swab. Kalau ketahuan reaktif langsung swab saudara. Wah deg-degan saudara, saya takut jarum. Saya takut jarum. Ternyata nggak sesakit seperti yang dibayangkan. Tapi ternyata hasilnya saudara ngagetin saudara. Ngagetin, kok cuma saya sama pegembala yang reaktif. Kita berdoa, ini namanya firman Tuhan yang berkuasa. Immanuel, Tuhan engkau lahir ke dunia, engkau datang Tuhan. Wah saya berdoa. Kemudian kemarin kita langsung swab buru-buru saudara. Swab bertiga sama Kesia Mogot. Ya kita swab bertiga. Di mobil saya berdoa gini, Tuhan Yesus, waduh saya ingat deh, habis ketemu orang pajak juga. Yang habis meeting saudara, ternyata orang itu positif. Jadi saya baru ingat sekarang nih. Terus saya berdoa, Tuhan kami sudah melakukan perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus masuk dalam kehidupan kami. Darah Yesus membersihkan darah kami semua. Dan saya minta ada kemuliaan Tuhan di hidung kami maupun di tenggorokan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah saudara, swab dilakukan. Setelah itu kita pulang. Semalam saya berdoa, saya hanya bilang sama Budian, udah tenang aja deh gak apa-apa. Mau hasilnya keluarnya kapan, terserah, gak apa-apa. Dan saya berdoa saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya dengan satu kesaksian yang saya sering sampaikan. Mengenai seorang anak kecil yang dia terima rapotnya bilang dia tidak naik kelas 3 ke kelas 4. Ini kejadian betul di Semarang waktu saya pelayanan di sana. Dia selalu bilang, itu kata rapot, saya enggak naik kelas, tapi kata Tuhan saya naik kelas. Libur sebulan, tetap posisinya enggak naik kelas. Pergi ke saudara-saudaranya. Tantenya bilang, waduh kayaknya anak lu mesti dibawa ke psikiater nih. Orang dia enggak naik kelas. Om, kata Tuhan saya naik kelas. Saya ingat kesaksian itu saudara. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, di atas kertas serologi kemarin reaktif. Tapi kata Tuhan kami semua negatif. Dalam nama Yesus. Udah saya tenang. Jam 4 pagi dapat kabar. Negatif semua anak-anak Tuhan. Pelayan Tuhan. Semua pengurus panitia. Negatif. Amin saudara. Immanuel. Amin. Immanuel. Kalau kita ambil tema saudara. Iblis nyerangnya, intimidasinya, wow. Tapi kita jangan kalah. Amin. Siapa di situ? Tanya. Amin. Jangan mau diintimidasi sama iblis.
Ya, amin. Saya sehat, saya kuat. Anak saya di Melbourne ikut ibadah. Kakak saya dari Amerika ikut ibadah. Dia jam 10 malam. Dia bilang kayaknya mata gue mesti diganjel-ganjel. Saya bilang enggak, dalam nama Yesus kamu ikut ibadah. Ikut ibadah sama-sama. Ya saudara, itulah saudara, Yesus datang mendamaikan. Ya dia datang dan kuasa Roh Kudus akan menguduskan setiap orang yang menerimanya. Amin saudara. Saudara menerima Yesus maka Roh Kudus akan menguduskan engkau. Seluruh tubuh kita dikuduskannya saudara. Tatkala tubuh kita dikuduskan, kita akan berkata, thank you Jesus. Saya pindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Waktu kita ada di dalam terangnya yang ajaib, kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Ya, He loved me. Yang kedua, He loved me. Karena kita adalah ciptaan yang khusus saudara. Khusus. Kejadian 2 ayat yang ke-7 katakan apa? Pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Yang terakhir dikatakan, Ia menghembuskan nafasnya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Menghembuskan nafas saudara. Kalau tidak ada nafas Tuhan, kita gak hidup. Jadi kalau kita mati saudara, nafasnya diambil sama yang punya. Saudara pernah lihat orang yang butuh oksigen? Saya melihat kakak ipar saya, mamanya Berti ya. Saya sampai gemeter mencari oksigen ya. Waktu itu sampai saya sama Berti. Itu apa ya, oksigen di sini, itu keringet dinginnya itu sampai kayak airnya itu kayak air dari freezer. Sampai gemeter, oh Tuhan tolong Tuhan saya minta nafas untuk kakak ipar saya minta nafas. Itu nyari nafas susah loh saudara, sampai wah susah sekali. Tuhan Yesus saya minta nafas kehidupan untuk kakak ipar saya. Puji Tuhan, Tuhan kasih. Akhirnya bisa keluar dari IGD, masuk ke kamar. Saya pergi pelayanan, saya lagi main gitar, lagi pergi pelayanan. Ponakan saya Berti yang main gitar. Tante ini mama udah dipanggil Tuhan, udah tahu. Waktu lagi main gitar Tuhan datangin saya bilang, sudah selesai saya mau ambil dia. Waduh Tuhan jangan dulu saya lagi pelayanan. Tuhan nanya gini, tiba-tiba dia telepon. Saudara itu orang mau cari oksigen seperti itu. Susahnya minta ampun. Makanya waktu engkau buka matamu pagi hari mengucap syukur. Kita masih dikasih nafas kehidupan. Amin saudara, kalau diambil sama yang punya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa bertobat lagi, udah nggak ada waktu. Nggak bisa mau berbuat baik, nggak bisa mau sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak bisa lagi, udah nggak ada waktu. Selama nafas itu masih ada dalam hidup kita, artinya Tuhan masih bersama dengan kita, sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan. Amin saudara, Yesus membawa kita ke dalam perjanjian persahabatannya. Wow saudara. Kita nggak, siapa yang punya Tuhan yang dahsyatnya kayak begini saudara. Dia bikin kita, dia punya planning datang ke dunia, tebus dosa kita, kemudian dia katakan kamu adalah sahabat kita. Wah saudara, saudara punya sahabat apa punya musuh? Sahabat ya saudara, jangan punya musuh ya saudara. Ya kita punya sahabat, Yesus katakan engkau adalah sahabat, dia bikin covenant. Dia bikin perjanjian bahwa saudara dan saya adalah sahabatnya. Amin saudara, kalau kita adalah sahabatnya, Tuhan mau kita berbuah saudara. Karena dia datang ke dunia menunjukkan kehidupannya, dia mau kita berbuah. Nah Yesus memilih kita menjadi alat bagi kehidupan dan kehormatan. Yohanes 15 ayat yang ke-16.
Yohanes 15, PowerPoint-nya bisa dibuka atau saya bacakan dari sini. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin, saudara. Amin. Amin. Kalau saudara ada di sini berarti saudara pilihan Tuhan. Kalau saudara bisa terlihat Yesus, saudara bisa percaya Yesus, berarti kita pilihan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau kita dipilih Tuhan, dikatakan dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, saudara. Karena dia sahabat. Dan yang ketiga, saudara, kita dipilih dan apa yang kita minta kepada Bapa sesuai dengan kehendaknya diberikannya, saudara. Tapi bukan kayak mesin ATM, baru berdoa terus kita langsung, wah ini dapat, ini dapat. Enggak, saudara. Kita berdoa, ada pujian katakan apa? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sekalipun kita dibuat deg-degan kemarin, saudara. Tapi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan yang melakukannya. Jadi kita yang mau pergi ke salon, kata Tuhan enggak usah. Duduk aja berdoa, iya deh Tuhan gak jadi ke salon. Dasar cewek ya ke salon. Ini masalahnya Tuhan udah panjang nih rambutnya. Tuhan bilang enggak usah. Kamu duduk di situ sembah aku, ya udah nyembah. Bolak-balik pagem keluar. Mah, belum tidur. Bentar. Nyembah lagi. Keluar lagi dia. Udah jangan malam-malam. Bentar. Udah 3 kali bentar. Jadi bukan sebentar lagi, sudah 3 kali bentar. Itu saya lagi bilang sama Tuhan. Tuhan nih kata Dian tadi nih jam 1 sampai pasang alarm dia. Gara-gara mau minta hasil rapidnya, hasil swabnya itu. Saya bilang Tuhan itu jam 1 dalam nama Yesus. Kata serologi saya reaktif. Tapi kata Tuhan saya negatif. Jadi nanti hasilnya saya negatif. Semua panitia, cuman berapa orang aja sih. Yang lainnya wah luar biasa. Ada yang lagi sakit nih. Heski lagi sakit panas. Juga tidak reaktif. Wow luar biasa. Oke, lanjut saudara. He's with me. Yang ketiga. Allah Immanuel akan menyertai jemaat Tuhan, menyertai domba-dombanya sampai pada kesudahan zaman. Wow saudara, luar biasa saudara, amin. Wah luar biasa Tuhan. Tapi kalau ada masalah, kayaknya masalahnya lebih luar biasa. Jangan saudara, karena dia menyertai kita, kita percaya bahwa ada mujizat yang terjadi, amin. Harus percaya saudara, hidupku menggenapi firman Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, penyertaan Tuhan Yesus itu nyata. Apa yang saya saksikan itu nyata saudara. Ya dikatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, itu janji Tuhan. Amin. Jadi percaya saudara bahwa Allah Immanuel menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahan zaman. Tapi jadikan dia harta kesayanganmu di dalam hidupmu. Berjumpa dengan Yesus, dapat merasakan akan kehadirannya dan jadikan dia harta saudara. Maka Tuhan akan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat yang ke-8 katakan, sebab Tuhan dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Ada yang patah hati di sini? Enggak ada. Jangan patah hati ya. God says, stop worrying and just trust me. Amin. Bilang kiri kanan, just trust me.
Ya, percaya sama Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, saudara. Amin. Dan itu terjadi, terlaksana. Amin, saudara. Mari mulai sekarang katakanlah dia Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Percaya. Kalau belum terjadi jangan bilang begini, mana kok Allah gak menyertai kita, mana. Karena itu jangan begitu, saudara. Emangnya Tuhan mesin ATM? Ya, yang langsung tuk 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 keluar uangnya. Enggak, saudara. Yang penting iman kita percaya. Dalam nama Yesus, pokoknya katanya guru enggak naik kelas. Tapi kata Tuhan naik kelas, udah percaya aja. Padahal sebulan liburan enggak naik kelas. Masuk-masuk gurunya bilang, salah, nilainya salah, kamu tuh naik kelas. Wah, luar biasa, saudara. Dia langsung masuk aja kelas 4. Orang dia bilang kata Tuhan dia naik kelas. Tapi rapot bilang dia gak naik kelas, masuk aja kelas 4. Sama seperti itu. Amin, saudara. Tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas segala rencana yang Engkau buat. Engkau merencanakan, Bapa merencanakan bahwa Yesus adalah juru selamat untuk dunia ini. Bapa merencanakan bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya. Bapa merencanakan bahwa Dia Allah Immanuel yang menyertai saudara sampai pada kesudahan zaman. Pegang akan janji Tuhan. Allah Immanuel menyertai jemaat Tuhan, menyertai domba-dombanya sampai pada kesudahan zaman. Dan penyertaan Tuhan Yesus nyata buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tundukkan kepala semua. Bapa, kami terima kebenaran firman Tuhan. Bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa. Mungkin kami tidak menyadari akan hal ini. Tapi biarlah mulai hari ini kami mau berkata, rencana Tuhan itu indah dalam hidup kami. Engkau datang menjadi juru selamat. Ampuni kami kalau kami tidak berpikir demikian. Dan Yesus sungguh mengasihi kami. Tatkala kita sedang berbuat dosa, Dia datang hampiri kita. Tinggalkan dosamu. Tatkala kita sedang memberontak dengan Tuhan, Dia datang, Dia katakan, aku mengasihi engkau. Balas kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri tahun 2020. Banyak hal yang terjadi selama masa pandemi ini. Tapi kita melihat betapa Allah menyertai kita sampai dengan hari ini. Sekolah hari karamata koi makarala rebita fatas tokorela ramida karamata. Sungguh Dia dahsyat, saudara. Dia menolong, Dia menyertai kita. Penyertaannya nyata. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah waktunya. Mengakhiri tahun ini, kami mau katakan bahwa kami mengasihi Engkau. Kami mau menjadikan Yesus adalah harta kesayangan Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami sangat percaya bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu berserta dengan kami, yang selalu tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Engkau agung ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Mari tiap-tiap saudara yang ada, baik yang di sini maupun yang di rumah, dimanapun engkau berada. Mari katakan, Tuhan, Engkau juru selamat buat aku. Terima kasih Engkau mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami mau menjadikan Engkau harta kesayangan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya ya Bapa, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman ini. Biar Roh Kudus menjelaskan lebih jauh lagi. Lebih dimengerti lagi. Tatkala kami pulang, Roh Kudus akan berkata-kata kepada setiap kami.
Sehingga kami menjaga mulut kami untuk tidak berkata yang tidak baik. Sehingga kami menjaga pikiran kami untuk tidak melakukan pikiran-pikiran yang tidak baik. Sehingga kami menjaga pendengaran kami untuk tidak mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Mari Tuhan, teruslah bersama kami. Pegang tangan kami ya Tuhan. Thank you Lord. Biarlah kita jadikan momen ini adalah momen kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Sehingga kita sungguh menjadi lilin yang bercahaya. Sehingga kita sungguh dimanapun kita berada, kita menjadi lilin yang bercahaya. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita akan memasuki candlelight service. Tapi setelah itu kita akan menyanyikan lagu A Holy Night. Dan bersama jemaat akan menyanyikan lagu Silent Night. Yang pertama saya akan panggilkan Bapak Pendeta Slamet Riyadi STH, Gembala GBI Provision. Yang kedua, Ibu Pendeta Heni Esther Dondo Kambe, Sarjana Ekonomi, Wakil Gembala GBI Provision. Yang ketiga, Ezra Taher, Ketua Panitia Natal. Yang keempat, Bapak Bintoro Harun, Perwakilan Jemaat. Yang kelima, Ibu Dian Timisela, Perwakilan Jemaat. Yang keenam, Berti J. Dondo Kambe, Youth Pastor. Dan yang ketujuh, Bapak Pendeta Joni Wijaya. Bapak Ibu yang kami kasihi, lilin ada di dalam tas Immanuel yang tersedia di setiap bangku. Bisa dipersiapkan. Saya mengundang ketujuh orang yang tadi sudah saya sebut namanya untuk bisa menyalakan lilin secara bergantian. Sambil menyalakan lilin, singers akan membawakan lagu A Holy Night. Holy night, the stars are brightly shining. Burn. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt this world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonders breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices. Oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Lilin dinyalakan, kita akan menyanyikan lagu Silent Night, Holy Night. Silent night, holy night. Angkat lilinmu. All is calm,
segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Lilin boleh dimatikan kembali Bapak Ibu. Lilin di depan tetap menyala. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Dan lampu ruangan dinyalakan kembali. Terpujilah Tuhan yang maha baik. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Tania dan Wina. Shalom, selamat siang seluruh jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Semua merasa diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan? Amin. Luar biasa ya, saya yakin dan percaya dimanapun kita berada Tuhan Yesus pasti ada bersama-sama dengan kita. Saya mewakili seluruh gembala, wakil gembala dengan seluruh jemaat dan para panitia Natal mengucapkan selamat Natal dan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir mungkin di tempat ini. Anda bukan orang asing di tempat ini, silakan beribadah lagi minggu depan ya. Seperti biasa minggu depan pasti ada ibadah di tempat ini jam 10 siang di tempat ini. Untuk pengumuman berikutnya, persembahan dan persepuluhan untuk jemaat yang hadir di tempat ini boleh dimasukkan di kotak-kotak yang telah disediakan di sudut-sudut ruangan untuk jemaat yang hadir di tempat ini. Tapi kalau misalkan untuk jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online, boleh mengirimkannya melalui QRS code-nya atau melalui M-Banking, melalui Dana, link aja ataupun GoPay juga bisa. Ya. Nanti QR code-nya mungkin bisa ditampilkan di layar. Ya. Layar yang ada di depan. Ya, untuk ibadah raya Minggu seperti biasa ya di tempat ini jam 10 pagi sampai selesai sampai jam 12 biasanya sih. Lalu untuk online worship and pray karena kita lagi pandemi biasanya kita ada doa untuk jemaat, doa kalau misalkan ada jemaat yang ingin doakan kita biasanya dulu sebelum pandemi kita ada dari Senin sampai Jumat ya Tante Om ya, dari Senin sampai Jumat itu di Menara Doa. Tapi untuk saat ini semua bisa akses untuk doanya bisa diakses melalui Zoom setiap hari dari Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai selesai dan juga jam 7 malam sampai selesai. Itu doa jemaat yang bisa Bapak Ibu jemaat semua bisa ikuti gitu. Kalau misalkan ada yang berbeban berat ingin didoakan gitu, boleh ikut Zoom. Nggak ada beban berat juga ikut aja karena ada siraman firman Tuhan yang pasti membangun setiap kita. Amin. Oke. Wina, boleh? Oke. Selanjutnya, jadi setelah ibadah ini pagi ini akan ada pengumuman, boleh ditampilkan? Apakah sudah ada? Jadi saya akan umumkan ibadah kita sampai dengan akhir tahun. Hari ini akan ada ibadah Natal lagi di sore hari, tapi ini full online. Jadi saya boleh mengundang saudara nanti untuk login di YouTube-nya. Nanti kita dari Asher juga akan mengirimkan link yang bisa langsung diakses untuk nonton live streaming. Kemudian di tanggal 24 saya ngerti ini mungkin nanti ada butuh mau kumpul sama keluarga atau telepon atau gimana malam Natal, tapi kita tetap akan ada ibadah pada jam 10 pagi dan ini full live streaming juga. Bisa diakses di YouTube-nya GBI Provision dan juga di Facebook-nya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Slamet Riyadi dalam kurung Mamid, MAMIED. Nah, untuk di tanggal 25 Desember kita untuk DBI Provision itu nggak ada ibadah, tapi kita semua, saya mengundang semua saudara untuk kita beribadah bersama dengan GBI Jebre Solo. Untuk handle-nya, YouTube-nya boleh dilihat di layar. Itu nanti kita akan beribadah bersama-sama dengan cabang kita di Solo, nanti untuk persembahannya juga akan ke sana. Nah, untuk detailnya nanti pasti akan diinfokan pada saat ibadah.
Kemudian untuk tanggal 27 Desember hari Minggu kita tetap akan ada ibadah hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini tetap dengan protokol kesehatan, social distancing, dan kalau memang kondisi tubuh kurang sehat, kami tetap menganjurkan untuk melakukan ibadah melalui online. Untuk ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember kita akan ada live streaming juga, ini full live streaming, ibadahnya jam 10 pagi. Jadi kalau misalnya nanti deket-deket tahun baru mau misalnya emang nggak bisa kemana-mana juga sih, tapi mau ngumpul sama keluarga jadi lebih bebas, ibadahnya bisa dilakukan di jam 10 pagi di YouTube dan Facebook GBI Provision dan Bapak Gembala kita. Pengumuman selanjutnya saudara, nanti setelah kita akan tutup ibadah kita, setelah doa berkat, saya menghimbau semua jemaat untuk tetap tinggal di tempat duduknya, jangan pindah kemana-mana karena nanti akan dibagikan konsumsi. Jadi setelah ibadah jangan pindah sampai dengan konsumsi sudah di tangan, nanti akan dipimpin oleh usher untuk meninggalkan ruangan ini, seperti itu. Baik, sekian dari pengumuman dari kami. Selanjutnya akan ada kata sambutan dari Ketua Panitia kita, Kak Ezra Taher. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mantap. Shalom Jemaat Tuhan. Masih kurang semangat. Shalom Jemaat Tuhan. Luar biasa. Aku deg-degan sih sebenarnya karena pertama kali berdiri di sini. Makasih buat, waduh ada yang itu tuh, Insta story ya friend. Oke, ngucap syukur untuk ibadah yang boleh kita rasakan, kita jalani dari sampai akhirnya sebentar lagi akan selesai. Ngucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa sih. Amen. Dan terima kasih untuk Om dan Tante yang udah percaya sama kita. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf dari panitia. Terima kasih Om. Langsung dijawab. Oke, dan untuk jemaat yang hadir maupun yang online yang ada di rumah, kita percaya bahwa lawatan Tuhan, berkat Tuhan tetap sama. Amin. Tetap nggak ada yang berbeda. Jadi kami yakin kalau misalkan saudara yang hadir maupun yang online, ketika kita keluar, ketika kita mendengarkan kabar baik dari Tuhan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Amin. Bukan latar belakang kita sebagai orang Kristen yang kita bagikan, tapi pribadi Yesus yang boleh kita bagikan kepada orang yang belum percaya. Amin. Jadi akhir kata terima kasih mewakili panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan, dimaafkan. Dan biar kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus melalui Pastor Ezra Taher. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, sebelum kita masuk ke doa syafaat, saya tadi mendengar kesaksian Ibu Heni. Sebetulnya kalau saya boleh sampaikan, Ibu dan Bapak sudah kena COVID-19. Tapi virus itu patah dengan kuasa darah Yesus. Karena saya juga kena COVID-19 2 bulan yang lalu. Sampai 4 bulan setelah positif, kalau di rapid hasilnya akan reaktif. Tapi reaktifnya bukan positif. Reaktif karena memiliki kekebalan. Ada antibodinya. Tapi kalau kita rapid antigen dan swab hasilnya akan negatif. Tapi kita percaya imun antibodi dari surga akan senantiasa memenuhi setiap kita. Amin. Amin. Dan saya tangkap lagi pesan penting yang tadi Ibu sampaikan. Jadikan Yesus sebagai harta kesayanganmu. Bukan harta duniawi, bukan jabatanmu, bukan gelar titelmu. Tapi harta kesayangan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk memasuki, untuk kita menaikkan doa syafaat.
yang akan disampaikan, yang akan dinaikkan oleh Pendeta Joni Wijaya. Saya undang Bapak untuk maju ke depan, tapi sebelum doa syafaat dinaikkan, kita akan angkat pujian. Doa kami, kita akan doa secara khusus juga buat bangsa dan negara kita, supaya lawatan dan jamahan Tuhan tercurah bagi bangsa kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya undang jemaat Tuhan kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita satu dalam doa. Benar Tuhan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di seluruh bumi ya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang sangat luar biasa ya Tuhan. Yang telah menyelamatkan kami. Yang telah melindungi kami. Memberkati kami ya Tuhan. Memilih kami. Sungguh tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang Engkau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersehati untuk berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang Engkau kasihi ya Tuhan. Yang masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melawat Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi kebangkitan rohani yang besar-besaran ya Tuhan. Di mana setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Indonesia adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Kami ucapkan kedamaian atas Indonesia. Kami ucapkan kebangkitan atas Indonesia. Big revival yang akan terjadi di bumi Indonesia ini. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hamba-Mu juga berdoa untuk presiden yang sudah Engkau tetapkan, yang sudah Engkau pilih. Presiden yang mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Yang Engkau pilih untuk membangun Indonesia ya Tuhan. Juga wakil presiden dan seluruh menteri, seluruh pejabat dari pusat sampai daerah ada dalam perlindungan-Mu. Hikmat-Mu ada atas mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan tugasnya yang Kau percayakan kepada mereka sesuai dengan rencana-Mu. Sesuai dengan rencana-Mu yang terindah ya Tuhan. Segala rancangan iblis, rencana iblis yang tidak baik untuk Indonesia dihancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Hanya rencana Tuhan yang terindah yang terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang setia di tempat ini ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari sakit penyakit, dari wabah apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah ya Tuhan atas setiap jemaat-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah Engkau pilih ya Tuhan, menjadi wakil-Mu di gereja ini ya Tuhan. Biar Engkau tambahkan pengurapan-Mu yang baru atas mereka ya Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Pesan-pesan-Mu, firman-Mu ya Tuhan, terus Engkau sampaikan kepada jemaat-Mu melalui Pak Slamet dan Bu Heni ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas Pak Slamet, Bu Heni dan keluarganya, mereka ya, anak-anak mereka dan keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh pengerja yang sudah setia melayani-Mu di sini ya Tuhan. Biar Engkau yang terus menyertai mereka Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, membawa jemaat-Mu lebih lagi ke tahta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendoakan para anak-anak-Mu yang ulang tahun, Pak Bintoro, Pak Dani dan Pak Doni Awi. Bisa maju ke depan biar kita sama-sama doakan. Oke, cuman Pak Bintoro ya yang datang. Bapak berikan ulang tahun ya Tuhan kepadanya. Telah selama ini ya Tuhan Engkau menyertai Pak Bintoro. Engkau yang mengurapi dia ya Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Engkau buat berhasil dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan atas Pak Bintoro, istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Jauhkan Pak Bintoro dan keluarga dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari serangan si jahat ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Engkau pakai Pak Bintoro dan keluarga lebih lagi untuk dan kemuliaan-Mu senantiasa nyata dalam keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Amin. Happy birthday Pak Bintoro. Dan saat ini tiba saatnya kita menerima berkat pengurapan dari Tuhan melalui hamba-Nya. Mari para pendeta arahkan tangan atas jemaat Tuhan, kita berkati. Jemaat Tuhan yang di rumah atau tempat ini, arahkan hatimu, buka hatimu, angkat imanmu dan angkat kedua tanganmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak mantu dan cucumu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatan makanan minumanmu dan keadaanmu, diberkatilah jalan-jalan hidupmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah usahamu dan pekerjaanmu. Apapun yang kau usahakan kerjakan, dibuat berhasil, dan Tuhan menjauhkan serta menghardik seluruh binatang pelompat, pengerat dan pelahap, sehingga engkau menjadi orang yang beruntung. Keluar masukmu pun Tuhan selalu menjagamu. Dan akhirnya sebelum pulang, terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dengan cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertaimu dalam hari ini sesuai dengan firman yang kau setia lakukan hingga Tuhan Yesus datang tuh yang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang, kiranya Ia mendapati kita dan berkata, sabaslah hai hambaku yang tak setia, how great is our God, still with me. How great is our God,
Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan jangan lupa rumah ataupun saudara tetap kami undang mengikuti Christmas Celebration Part 2 nanti jam 5 sore secara full online live streaming yang pasti buat yang Tangannya luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Gereja GBI Provision menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Allah Immanuel senantiasa beserta kita. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami kembalikan memberitahukan untuk pengumuman. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, jangan lupa untuk memberikannya baik secara langsung yang terdapat di dalam box, bisa Bapak Ibu berikan di box dan juga maupun diberikan secara transfer. Ya. Saudara mungkin bisa kasih persembahannya setelah konsumsi sudah dibagikan. Betul. Dan sudah diarahkan oleh Asher, jadi mohon tetap di tempat duduk ya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk tim musik Lewi yang luar biasa. Sambil kita menyanyikan lagu Gita Surga Bergema disambung dengan We Wish You a Merry Christmas. Hey.